Masa habis iki UAS wakil gak sih tugasnya? Iya, wae kok. Pemane tugas kelompok iku. Maaf teman-teman, bisa nggak sih kalian pakai bahasa Indonesia aja? Aku nggak paham kalian ngomong apa. Oh, ya, maaf ya. Ya udah kita pakai bahasa Indonesia aja biar sama-sama ngerti dan nggak ngehambat komunikasi kita. Bener, ini emang kayak gitu. Teman-teman, kalian ingat nggak sih kemarin waktu perkuliahan tuh ada pembahasan mengenai sistem komunikasi Indonesia di masyarakat. Yang mana sih, Shift? Aku agak lupa nih. Yang itu loh, yang materi yang tak bawain pas presentasi, tak bukain deh kalau kamu lupa. Kita bisa review bareng-bareng lagi. Oke. Sistem komunikasi Indonesia adalah sistem komunikasi Pancasila, di mana nilai-nilai dasar Pancasila menyebabkan sistem komunikasi Indonesia berbeda dari sistem komunikasi negara-negara lain. Nilai tersebut membentuk karakteristik sistem komunikasi tersendiri yang tidak lepas dari faktor sejarah dan kebudayaan. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam komunikasi, ini berarti bahwa berbicara tentang agama harus dilakukan dengan hormat dan sensitivitas terhadap berbagai keyakinan. Juga tidak menghina atau merendahkan agama ataupun keyakinan lain. Sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam komunikasi, hal ini berarti bahwa komunikasi harus adil dan tidak diskriminatif. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, menekankan pentingnya komunikasi yang menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak menyebarkan berita palsu dan memperkuat ikatan sosial antar kelompok maupun individu. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam komunikasi mencerminkan pentingnya kebebasan berbicara dan berpendapat. Warga negara harus memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengkritik pemerintah tanpa takut pembatasan. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan pentingnya masyarakat yang adil dan merata dalam segala aspek kehidupan. Individu dan kelompok bebas mengkritik dan menyoroti ketidakadilan dalam kebijakan, praktik bisnis, ataupun tindakan pemerintah. Penerapan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi di Indonesia membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih etis, adil, dan bertanggung jawab. Nah, tapi dari materi ini tuh, aku tiba-tiba kepikiran deh. Menurut kalian pribadi tuh gimana sih kira-kira sistem komunikasi Indonesia di era globalisasi saat ini? Menurutku sistem komunikasi di Indonesia ini sudah cukup maju sih. Karena kita sudah punya berbagai macam platform komunikasi, kayak dari media sosial, televisi, dan juga internet. Benar sih. Kalau anak gimana? Menurutku sih masih ada yang perlu diperbaiki ya. Kayak misalnya kan masih banyak orang yang belum bisa mengakses internet dengan mudah. Benar sih. Ya udah, kita cari yuk gimana solusinya biar komunikasi di Indonesia ini bisa diterapin di era globalisasi. Tapi kayaknya nggak semudah itu dah, Shift. Emangnya kenapa, Nak? Soalnya tuh pasti ada aja hambatannya. Soalnya baru-baru ini tuh aku lihat berita tentang salah satu hambatan tersebut. Mau lihat deh beritanya, coba kamu kirim linknya ke aku. Oke, kirim ya linknya. Sejumlah siswa-siswi ini bukan tengah berjalan-jalan mendaki puncak gunung. Mereka sedang menuju ke sebuah lokasi di ketinggian tertentu, melewati perkebunan dan semak-semak demi bisa mengakses jaringan internet untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Mereka berjalan kaki mencapai lokasi itu sepanjang 2 km. Saat menaiki bukit, secara bergantian mereka harus berpegangan satu sama lain. Sebab jalan setapak yang dilalui sangat licin dan penuh dengan batang kayu, serta rumput liar yang hampir menutupi badan.
Berapa lama belajar seperti ini, Dek? Kurang lebih 4 bulan. Terus tiap hari naik di sini? Iya, setiap hari. Kadang juga kalau sudah naik di sini jaringan kurang bersahabat. Terus cuaca juga, biasanya kalau hujan kami langsung pulang ke rumah karena tidak ada tempat teduh. Sulitnya akses internet bagi para pelajar di Desa Perindingan ini dikhawatirkan membuat mereka bisa tertinggal banyak materi pelajaran. Para pelajar pun berharap pemerintah bisa merealisasikan sinyal internet untuk mendukung proses belajar secara daring. Benar sih nak katamu, anak-anak di desa itu tuh mereka kesulitan belajar karena kurangnya akses internet di wilayahnya karena dampak dari COVID-19 kemarin. Bahkan mereka tuh rela sampai mendaki gunung buat nyari sinyal doang. Ya kan, dampak dari COVID itu banyak yang negatifnya. Salah satunya kan pembelajaran daring itu. Karena kan nggak semua anak itu bisa mendapatkan akses internet dan smartphone. Terus, jadi kita tuh harus mencari solusi. Karena kan di era digital ini internet itu sangat diperlukan. Benar. Mungkin kita bisa membantu dengan cara memberikan sosialisasi ya akan pentingnya akses internet bagi masyarakat, atau pemerintah bisa melakukan perluasan internet di desa-desa. Sepertinya aku pernah lihat deh berita tentang pemerintah yang menargetkan 2000 desa terkoneksi internet. Coba aja deh cari di YouTube beritanya. Boleh, ayo kita cari. Oke. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penetrasi internet di desa-desa. Agustus lalu, APJII membuat program Desa Internet Mandiri dengan komitmen untuk meningkatkan penetrasi internet. Dalam program ini, APJII berperan mendampingi desa-desa selama 6 bulan. Ketua Umum APJII Jamalul Iza mengatakan, APJII menargetkan 2.000 desa bisa terkoneksi internet pada tahun 2020. Untuk meningkatkan penetrasi internet di daerah, menurut Jamal dibutuhkan peran pemerintah setempat. Ia berharap desa-desa mampu meningkatkan perekonomiannya setelah terhubung dengan internet. Makanya ke depan kalau memang semua desa sudah bisa tercover internet gitu ya, kerjasama dengan BUMDes ataupun desa punya lembaga sendiri gitu ya, paling tidak penetrasi internet bisa semakin meningkat, program pemerintah apapun ke desa juga bisa jalan dengan bagus gitu ya, digital ekonomi juga bisa naik, dan semuanya kita nggak usah takut lagi dengan yang namanya keterbatasan informasi. Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 171 juta jiwa atau sekitar 64% dari jumlah populasi penduduk. Angka ini dinilai sangat baik mengingat wilayah Indonesia berupa kepulauan. Alhamdulillah ya, ada upaya dari pemerintah. Semoga saja pemerintah itu akan memperluas internetnya semakin lebih banyak lagi. Benar. Menurutku nggak hanya hambatan aja sih, sistem komunikasi Indonesia di era globalisasi juga menghadapi suatu tantangan. Salah satunya, lihat aja berita ini. Teman-teman juga lihat ya. Lihat ya teman-teman. Ini pemirsa dengan informasi dinilai melakukan kampanye hitam dan juga menyerang calon wali kota Surabaya nomor urut 2. Seorang dokter gigi melaporkan 3 akun Twitter yang dianggap menyebarkan berita bohong dengan melakukan fitnah. David Andreas Mito, seorang dokter gigi yang juga merupakan pengusaha di Surabaya, melaporkan 3 akun media sosial di Instagram, Twitter, serta Facebook kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. 3 akun media sosial tersebut dilaporkan ke polisi karena dianggap menyebarkan berita bohong dan menjurus kepada fitnah dengan mendiskreditkan calon wali kota Surabaya nomor urut 2, Mahfud Arifin. Pihak pelapor berharap polisi segera mengusut 3 akun palsu dan menangkap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Saya tidak berani menjas ya. Ini ada keterlibatan dari si A, si B, itu biar pihak kepolisian. Tapi bagi saya, efek dari ini sangat besar. Bahkan di grup-grup ini sempat di-share.
Nah, makanya ini, dengan adanya di-share di grup-grup, ini yang mendistribusikan, yang mau-share segala, itu akan kena pidana. Kan kasihan. Bisa saja mereka itu orang yang ngerti, bisa juga mereka orang yang memang tidak mengerti. Jadi ini pendidikan, saya kesini ini juga ini, mumpung ini masih lama, ada waktu sebulan lebih, tolong warga Surabaya berhati-hati dalam menyikapi semua yang berbau teror, semua yang berbau perpecahan, semua yang berbau hoax. Nah, kalian udah lihat kan dari berita itu, media sosial itu bisa digunakan untuk menyebarkan berita hoax. Benar, itu salah satu tantangan dan hambatan yang harus kita hadapi dan kita upayakan agar berita hoax tidak menyebar luas dan tidak semakin parah. Kita juga bisa membantu dengan cara mengedukasi masyarakat tentang cara menggunakan media sosial yang tepat. Nah, dari kita ngobrol tadi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sistem komunikasi di era globalisasi ini? Salah satunya mungkin kita bisa melakukan hal-hal kecil seperti membantu masyarakat yang belum mengetahui tentang akses internet dengan mengadakan sosialisasi. Benar juga, kalau dari kamu Sah, ada nggak? Terus kita juga harus memahami sih nilai-nilai dari Pancasila biar sistem komunikasi yang kita lakukan ini tidak menimbulkan berbagai konflik maupun hambatan gitu. Oh, jadi gitu ya. Meskipun ada hambatan dan tantangannya, tapi masih banyak juga solusi yang bisa kita upayakan. Betul sekali. Yuk teman-teman, mari kita terapkan hal-hal tersebut mulai dari sekarang. Kita harus berkontribusi untuk sistem komunikasi Indonesia yang lebih baik. Nah, kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Ngomong-ngomong, kalian nggak lapar, Rek? Lapor. Yuk, makan dulu yuk. Yuk. Sistem komunikasi Indonesia di era globalisasi memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti akses internet yang tidak merata dan penyalahgunaan media sosial. Mari kita berkontribusi untuk membuat sistem komunikasi Indonesia yang lebih baik.